Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ana mau bertanya tentang 1. Apa hukumnya makan makanan hasil dari peragian, misalnya, tape, bika ambon, dan lain-lain karena secara kimia bahwa makanan yang diragikan akan menghasilkan produk berupa alkohol walaupun kadarnya sedikit? 2. Bolehkah menggunakan minyak wangi yang beralkohol? 3. Ustadz, apakah kita harus selalu makan produk makanan jadi yang telah bersertifikat halal dari MUI saja, mengingat banyak sekali produk makanan yang beredar di pasaran yang belum berlabel halal? Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Makanan hasil peragian itu bermacam-macam tingkatannya. Tidak semua tingkatan haram, karena secara spesifik belum tentu di semua tingkatan sudah berubah menjadi khamar. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa maksimal suatu makanan atau obat itu mengandung 1% alkohol, untuk bisa diperbolehkan atau masih ditolerir kehalalannya. Sedangkan secara fikih, selama makanan itu belum menjadi khamar, meski sudah mulai berubah rasanya, hukumnya masih halal. 2. Tidak setiap zat yang mengandung alkohol termasuk dalam kategori khamar. Dan sebaliknya, tidak semua khamar itu mengandung alkohol. Karena bila ditilik secara ilmu kimia, banyak dari jenis makanan yang alami termasuk buah-buahan memiliki kandungan zat yang disebut sebagai alkohol seperti nasi dan sebagainya. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa nasi itu adalah khamar karena secara alami mengandung kadar tertentu dari zat yang dikenal dengan nama alkohol. Jadi untuk menentukan apakah suatu benda termasuk khamar, bukan dengan adanya alkohol atau tidak, tetapi dengan melihat apakah zat itu memabukkan atau tidak bila dikonsumsi oleh masyarakat umum. Bila memabukkan, maka hukumnya adalah khamar, tapi bila tidak maka bukan khamar. Contohnya seperti perasan buah anggur. Pada tahap tertentu, perasan anggur dapat menjadi khamar dan pada tahap yang lain di mana bila diminum tidak memabukkan secara umum, maka bukan khamar. Karena itu dalam literatur fikih sering dituliskan bahwa bila khamar, bila telah berubah menjadi hal atau cuka, hukumnya menjadi halal dan sebaliknya. Maka dari itu sebagian besar ulama tidak memasukkan alkohol sebagai barang najis, karena bukan khamar. Dan tidak mengapa menggunakan parfum yang mengandung alkohol dalam salat karena tidak termasuk benda najis. Dan kenajisan khamar sendiri sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, bukan jenis najis secara fisik. Demikian menurut sebagian ulama, karena dalam ayat itu dikaitkan dengan judi, anak panah sebagai ris yang merupakan perbuatan setan. 3. Sebenarnya yang lebih tepat memang bukan sertifikat halal, tetapi sebaliknya, yaitu sertifikat haram. Sebab kalau dibandingkan, jumlah makanan yang halal dibandingkan yang haram, tentu jauh lebih banyak yang halal. Apalagi mengingat kaidah fikih yang berbunyi, al-aslu fil asiyai al-ibahah. Artinya, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Jadi asumsi dasar kita tentang semua makanan itu seharusnya halal, kecuali yang secara tegas terbukti mengandung unsur-unsur yang dihalalkan. Itu pun setelah melalui uji laboratorium. Logika bahwa segalanya hukumnya haram kecuali yang dibolehkan itu memang ada di dalam fikih, tetapi khusus dalam kasus hubungan seksual. Bunyi kaidahnya adalah, al-aslu fil abdohi tahrim, artinya bahwa hukum dasar hubungan seksual itu adalah haram. Kecuali lewat jalur yang dibenarkan seperti pernikahan. Sedangkan dalam masalah hukum makanan, hukum dasarnya adalah halal, kecuali yang tertentu, maka hukumnya haram. Kalau menggunakan logika sebaliknya, maka lembaga yang memberi sertifikat halal itu akan kehabisan waktu, karena jumlah makanan yang beredar di tengah masyarakat itu tidak terhingga. Bahkan kebanyakan tidak ada mereknya. Kalau logika berpikirnya adalah bahwa segala sesuatu itu hukumnya haram, kecuali yang ada label halalnya, bagaimana dengan sekian banyak bahan makanan lainnya yang tidak ada labelnya? Haruskah kita berangkat dari asumsi bahwa semua produk makanan itu haram, kecuali yang ada label halalnya? Bagaimana mungkin kita mengklaim sebuah makanan itu tiba-tiba menjadi haram? Siapakah yang mengharamkannya? Sedangkan kaidah fikih menyebutkan, al-yakinu la yazulu bisi syaki. Artinya, hukum awal yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa berubah hukumnya hanya berdasarkan rasa syak, keraguan. Logika ini pun agak kurang sejalan dengan metodologi Al-Quran dan As-Sunnah ketika menyampaikan masalah halal haram. Di dalam kedua sumber syariat itu tidak pernah disebutkan satu persatu nama-nama makanan yang halal. Akan tetapi yang disebutkan hanyalah yang haram saja. Mengapa? Karena yang halal itu jumlahnya tak terhingga. Sedangkan yang haram itu jumlahnya tertentu saja dan terbatas.
Namun barangkali lembaga sertifikasi resmi yang ada di negeri ini punya pertimbangan lain yang tidak kita ketahui, wallahu a'lam bishawab.